Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita tidak perlu berputus asa. Jika benar kita ingin bertaubat dan kembali menjadi lebih baik, pintu taubat sangat terbuka. Ingatlah ayat ini wahai saudaraku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Saudaraku seiman, setiap dosa pasti diampuni oleh Allah SWT. Ayat tersebut adalah seruan untuk segenap orang-orang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya, untuk bertaubat dan kembali pada Allah SWT. Ayat tersebut memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah SWT mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya, walaupun dosa tersebut teramat banyak, meski bagai buih di lautan yang tak mungkin terhitung. Sedangkan ayat yang menerangkan bahwa Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, itu maksudnya adalah bagi yang tidak mau bertaubat dan dibawa mati. Artinya jika orang yang berbuat syirik bertaubat, maka ia pun diampuni insya Allah. Dalam ayat lain disebutkan, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa may ya'mal su'an aw yatlimu nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah SWT, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasyira illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Kepada orang Nasrani yang menyatakan ideologi Trinitas, masih Allah seru untuk bertaubat. Allah SWT berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu salasati wa ma min ilahin ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kemudian setelah itu Allah SWT berfirman,
afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walau mereka berkata keji dengan mengatakan bahwa Allah adalah bagian dari yang tiga, namun Allah masih memiliki belas kasih dengan menyuruh mereka untuk bertobat jika mereka mau. Lihatlah orang yang telah membunuh wali Allah juga disuruh untuk bertobat jika mereka ingin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, lihatlah pada orang-orang yang merasa mewah tersebut. Mereka telah membunuh wali-wali Allah dan Allah masih menyuruh mereka untuk bertobat. Ayat semisal tersebut teramat banyak yang juga menerangkan tentang hal yang sama, bahwa setiap dosa bisa diampuni bagi yang mau bertobat. Lihatlah sampai dosa kekafiran pun bagi Allah mudah untuk diampuni jika kita benar-benar bertobat, apalagi dosa di bawah itu. Sehingga tidak boleh seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah walau begitu banyak dosanya. Karena ingatlah wahai saudaraku, bahwa pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas. Segeralah bertobat. Setelah Allah menyebutkan ayat tersebut, lalu Allah mendorong untuk segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Allah SWT berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Maksud ayat tersebut adalah kembalilah pada Allah dengan berserah diri padanya sebelum datang siksaan yang membuat mereka tidak mendapat pertolongan, yaitu maksudnya bersegeralah bertobat dan melakukan amalan solih sebelum terputusnya nikmat. Saudaraku seiman, kita hendaknya berwaspada dengan berputus asa dari rahmat Allah. Dalam hadis yang disebutkan oleh Abdul Razak dalam Musonafnya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa di antara dosa besar yang terbesar adalah berbuat syirik pada Allah, merasa aman dari murka Allah, dan merasa putus asa harapan dari ampunan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa berputus asa dari rahmat dan luasnya ampunan Allah termasuk dosa besar. Allahu a'lamu bis-shawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.